Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Smart, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bersama Bapak Faisal di sini, kita akan belajar kiker, kimia keren. Salam Smart School, generasi Smart School berkarakter cerdas. Oke, sahabat Smart, perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar yang banyak terdapat di dapur. Ya, gambar panci. Oke, selanjutnya, nah ini adalah gambar pembungkus makanan. Oke, sahabat Smart, yang terakhir, gambar apakah itu? Oke, itu adalah kaleng. Nah, sahabat Smart, dari ketiga benda tersebut, kira-kira apa persamaan dari ketiganya? Terbuat dari apa ketiga benda tersebut? Oke, ada yang mau menjawab, sahabat Smart? Boleh nih di kolom chat, sahabat Smart. Apa coba? Apakah ada yang ingin memberikan jawaban? Oke, baik sahabat Smart. Ternyata benda tersebut terbuat atau bahan dasarnya adalah aluminium. Nah, kali ini kita akan membahas aluminium beserta teman-temannya. Nah, siapa teman-teman dari aluminium ini? Oke, baik sahabat. Kita akan belajar tentang kimia unsur. Kita akan membahas tentang unsur periode ketiga. Nah, sahabat Smart, dalam periode ketiga ini kita akan menganalisa tentang sifat periodik, kemudian sifat fisik, kemudian sifat kimia. Selanjutnya kita juga akan membahas tentang kelimpahan unsur periode ketiga, kemudian pengolahannya, dan yang terakhir apa saja manfaat unsur periode ketiga ini dalam kehidupan. Baik sahabat Smart. Oke, silakan diperhatikan sistem periodik di layar sahabat Smart. Nah, yang mana sih itu sistem periode ketiga? Namun sebelumnya, kita lihat dulu di sistem periodik kita. Dari atas ke bawah, ini sahabat Smart, atas ke bawah atau secara vertikal. Nah, ini yang disebut dengan golongan. Nah, di dalam sistem periodik ada golongan. Nah, kemudian dari kiri ke kanan atau secara horizontal, ini yang disebut dengan periode. Nah, periode. Nah, sahabat Smart, nah kali ini kita akan melihat periode ketiga. Nah, baris satu ini adalah periode 1. Kemudian periode 2. Nah, yang inilah yang akan kita bahas, periode ketiga. Nah, sekarang sahabat Smart bisa tahu bahwa periode ketiga di dalam sistem periodik unsur ini
terdiri dari 8 unsur. Apa saja unsur-unsurnya? Kita lihat sahabat smart. Yang pertama ada natrium, kemudian selanjutnya ada magnesium, kemudian ada aluminium, silikon, ada fosfor, selanjutnya ada sulfur atau belerang, ada klor, Cl, dan yang terakhir ada argon. Nah, di sini sahabat, bisa kita lihat bahwa yang berwarna kuning tersebut, natrium, magnesium, dan aluminium itu adalah logam. Selanjutnya, Si itu adalah semi logam. Nah, selanjutnya yang berwarna hijau, P, S, Cl, dan Ar itu adalah non logam. Nah, spesial untuk gas Ar itu adalah gas mulia, termasuk non logam juga. Nah, inilah unsur-unsur yang terdapat dalam periode ketiga. Oke, jadi ada 8 ya sahabat smart. Bagaimana cara menghafal unsur-unsur tersebut sahabat smart? Nah, untuk menghafal unsur-unsur tersebut, salah satu triknya adalah kita membuat jembatan keledai dari unsur-unsur tersebut, dari simbolnya. Nah, Bapak berikan contoh, Na, Bapak berikan kata nanti, kemudian Mg, minggu, kemudian Ali, wakili Al, siap untuk Si, pergi untuk P, oke, sama untuk S, calon untuk Cl, dan Ar untuk artis. Nah, jika dijadikan kalimat seperti ini sahabat smart, nanti minggu Ali siap pergi sama calon artis. Oke, Bapak ulangi sekali lagi ya. Nanti minggu Ali siap pergi sama calon artis. Oke, bagaimana sahabat smart? Bisa ya? Oke. Nah, selanjutnya sahabat smart, kita akan menganalisis sifat periodik dari unsur periode ketiga. Nah, kita lihat sahabat smart. Sifat periodik yang pertama adalah jari-jari atom. Nah, di pelajaran kelas 10 tentu kita sudah belajar tentang jari-jari atom ini. Nah, jari-jari atom itu adalah jarak antara inti atom ke elektron atau kulit terluarnya. Oke, itu jari-jari atom ya, sahabat. Nah, tentu kita sudah mengingat kembali di pelajaran sebelumnya, kelas 10 ya, sahabat smart. Nah, selanjutnya sahabat smart, kita lihat konfigurasi elektron terlebih dahulu dari unsur periode ketiga ini. Nah, natrium dengan nomor atom 11, konfigurasinya 281. Mg, nomor atomnya 12, 282. Aluminium dengan nomor atom 13, 283. Silikon 14, 284. Kemudian fosfor dengan nomor atom 15 dengan konfigurasi 285. Belerang atau sulfur dengan 16 nomor atomnya yang berarti konfigurasinya 286. Klor dengan 17 nomor atom, konfigurasinya 281. Dan yang terakhir adalah argon nomor atom 18 dengan konfigurasi elektron 288. Sahabat smart, bisa diperhatikan bahwa unsur periode ketiga ini mempunyai jumlah kulit sebanyak 3. Oke, jadi semua unsur periode ketiga ini mempunyai jumlah kulit sebanyak 3. Nah, yang membedakan adalah jumlah elektron valensinya masing-masing. Oke, sahabat smart. Nah, sekarang kita lihat contohnya di sini adalah natrium, kemudian ada silikon, dan yang contoh ketiga adalah argon. Jadi ini adalah dari kiri ke kanan, mulai dari natrium, silikon, dan argon sampai ujung kanan di dalam sistem periodik. Nah, kita lihat bagaimana jari-jari atom dari unsur periode ketiga ini, sahabat smart.
Oke, kita mulai dari natrium. Natrium dengan elektron valensi 1, ini elektron valensi 1, ini akan ditarik lemah oleh inti atom di sini. Nah, akan ditarik oleh inti atom. Dan jaraknya ini agak-agak jauh ya dari intinya. Daya tariknya ini lemah. Kemudian kita lihat dulu selanjutnya silikon, sahabat smart. Nah, silikon, bertambahnya nomor atom dari silikon tentu akan menambah juga muatan inti dari silikon ini. Kemudian dapat dilihat elektron valensinya sebanyak 4. Nah, inti atom bertambah muatan positifnya, kemudian elektronnya di kulit terluar ada 4, maka tentu daya tariknya ini akan semakin kuat. Sehingga kulitnya akan tertarik masuk ke dalam. Nah, ini akan masuk ke dalam hingga akan lebih kecil dibanding dengan natrium ini. Nah, selanjutnya kita lihat dari contoh ketiga adalah argon yang paling kanan. Nah, dapat kita lihat di sini, sahabat smart, argon seiring bertambahnya naikkan bilangan atomnya, berarti pusatnya juga, muatan pusatnya bertambah positif. Kemudian elektron valensinya yang bermuatan negatif juga semakin banyak, sehingga mengakibatkan daya tarik inti atom ke kulit terluar, elektron valensinya itu semakin kuat lagi. Jadi ini semakin tertarik masuk ke dalam, yang mengakibatkan daya tarik tersebut tadi mengakibatkan jari-jari atom dari natrium ke sebelah kanan itu semakin mengecil, sahabat smart. Nah, dapat dilihat kan dari contohnya tadi natrium, kemudian silikon dan argon itu semakin mengecil dari kiri ke kanan. Nah, dapat dilihat di sini di grafiknya dari natrium ke sebelah kanan dari sistem periodik sampai air itu nilainya semakin kecil, jari-jari atomnya semakin kecil. Baik, sahabat smart. Sekarang kita lihat dari kiri ke kanan dalam sistem periodik unsur periode ketiga, dari kiri ke kanan, dari natrium sampai dengan argon itu semakin kecil. Nah, sehingga urutan jari-jarinya dari yang paling besar ke yang paling kecil dapat kita tuliskan sebagai berikut. Nah, yang paling besar jari-jari atomnya adalah natrium. Selanjutnya akan diikuti oleh magnesium. Kemudian diikuti oleh aluminium. Kemudian diikuti oleh silikon. Diikuti oleh fosfor. Selanjutnya diikuti oleh sulfur atau belerang. Kemudian diikuti oleh klor. Dan yang terakhir, yang memiliki jari-jari atom paling kecil adalah argon. Baik, sahabat smart. Nah, kita masuk ke dalam soal dulu, sahabat smart, sebelum kita lanjut nih. Nah, jari-jari atom aluminium lebih besar dari jari-jari atom belerang. Nah, bagaimana sahabat smart? Dari pernyataan di atas, apakah A benar atau B salah? Bagaimana sahabat smart? Oke, silakan sahabat smart memberikan jawabannya melalui kolom chat. Oke, semua jawabannya A, benar. Oke, benar sekali. Kita lihat kembali panduannya bahwa yang terbesar adalah Na di sebelah kiri, kemudian ke sebelah kanan semakin kecil. Kita lihat aluminium berada di sebelah kiri dari belerang atau sulfur. Jadi jawabannya adalah benar. Oke, terima kasih jawabannya, sahabat smart. Oke, jawaban yang sangat bagus. Sahabat smart, sekarang kita masuk ke sifat periodik selanjutnya, yaitu energi ionisasi. Oke, sahabat smart.
Apa sih energi ionisasi itu? Apakah masih diingat pelajaran di kelas sebelumnya, kelas 10? Mudah-mudahan masih ingat ya, sahabat smart. Oke, sahabat smart. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron dari kulit terluar dalam keadaan gas ya. Nah, misalnya dapat dilihat di sini, di gambar di sebelah, itu ada warna orange, bisa dilepaskan tuh satu elektronnya. Nah, untuk melepaskan tentu ada energi yang dibutuhkan. Nah, itu energi ionisasi ya, sahabat smart. Nah, sahabat smart, kita lihat natrium. Nah, kita lihat natrium. Natrium tadi mempunyai jari-jari atom yang paling besar di antara unsur periode ketiga. Nah, natrium ini mempunyai elektron valensi 1, di mana jari-jari atomnya tadi paling besar di periode ketiga. Sehingga jarak antara inti dengan elektron terluarnya itu jauh, yang mengakibatkan gaya tariknya itu agak lemah. Nah, hal ini yang mengakibatkan elektron ini sangat mudah dilepaskan. Oke, sangat mudah dilepaskan atau membutuhkan energi yang sangat sedikit untuk dilepaskan. Nah, selanjutnya kita lihat unsur argon yang berada pada paling ujung kanan dalam sistem periodik. Nah, kita dapat lihat bahwa elektron valensi dari argon tadi itu ada 8, di mana argon ini memiliki jari-jari atom yang paling kecil dalam periode ketiga. Nah, gaya tarik inti dengan elektron pada kulit terluarnya itu sangat kuat, sehingga untuk melepaskan elektron itu atau energi ionisasinya itu sangat besar sekali. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa energi ionisasi Na itu lebih kecil dibanding energi ionisasi dari argon. Oke. Baik sahabat smart. Dalam grafik ini bisa kita lihat bahwa pada umumnya dari kiri ke kanan ini unsur periode ketiga mulai dari natrium itu mengalami kecenderungan naik pada energi ionisasinya. Nah, di sini kita bisa melihat ada anomali. Nah, anomali itu terjadi pada aluminium dan pada sulfur. Nah, apa yang menyebabkan anomali tersebut? Nah, kenapa energi ionisasi aluminium lebih rendah dari Mg? Dan kenapa energi ionisasi sulfur atau belerang lebih rendah dari fosfor? Oke, baik sahabat. Kita lihat orbital elektron pada magnesium. Nah, kita lihat pada magnesium. Selanjutnya, orbital pada aluminium. Nah, sahabat smart, orbital elektron pada magnesium Mg di subkulit 3s itu terisi penuh atau berpasangan. Nah, ini berpasangan. Sedangkan pada orbital elektron pada aluminium pada subkulit 3p itu hanya terisi 1. Nah, kita harus ingat bahwa ada kaidah kestabilan di mana elektron yang berpasangan itu lebih stabil dibanding elektron yang tidak berpasangan atau berdiri sendiri atau jomblo sahabat smart. Nah, jadi elektron pada Mg ini 3s ini lebih stabil dibanding pada subkulit 3p pada aluminium yang mengakibatkan elektron pada 3p ini lebih mudah dilepaskan dibanding Mg, dibanding elektron pada subkulit 3s pada Mg. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa
energi ionisasi Mg lebih besar dibanding energi ionisasi dari aluminium. Nah, sahabat smart, kita lihat selanjutnya sahabat smart. Anomali yang kedua terjadi pada sulfur atau belerang, di mana energi ionisasi sulfur ini lebih rendah dari fosfor. Nah, kita lihat sahabat smart, apa yang menyebabkan hal tersebut. Ini adalah orbital elektron pada fosfor. Kemudian, orbital elektron pada sulfur atau belerang. Dapat kita lihat orbital elektron pada fosfor berakhiran pada 3p dan orbitalnya terisi setengah. Semua kotak-kotaknya terisi 1 elektron. Sedangkan orbital pada elektron pada sulfur belerang dapat kita lihat 1 berpasangan dan 2 ini tidak berpasangan. Nah, harus diingat kembali sahabat smart bahwa orbital yang terisi setengah penuh ini lebih stabil dibanding orbital yang tidak terisi penuh. Nah, dapat kita lihat pada S ini tidak terisi setengah penuh, apalagi penuh. Sehingga elektron ini akan lebih mudah dilepaskan. Dibanding elektron pada subkulit 3p yang ada pada fosfor. Nah, itulah yang menyebabkan sehingga energi ionisasi fosfor itu lebih besar dibanding energi ionisasi dari sulfur atau belerang. Baik, sahabat smart. Nah, sekarang dari grafik ini dapat kita lihat kenaikan energi ionisasi. Kita bisa mengurutkan energi ionisasi dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, yang terbesar di grafik dapat kita lihat bahwa yang terbesar adalah air, argon, kemudian diikuti oleh klor, Cl, kemudian diikuti oleh P, fosfor, kemudian selanjutnya ada sulfur, oke, selanjutnya diikuti oleh siapa ya? Oke, dari silikon. Nah, selanjutnya diikuti oleh magnesium. Selanjutnya ada aluminium dan energi ionisasi yang paling kecil dimiliki oleh natrium. Nah, oke, sahabat smart. Ini adalah urutan energi ionisasinya dari yang tertinggi ke yang terendah. Oke. Bisa ya, sahabat smart? Ingat-ingat ya, sekalian dicatat. Oke, sahabat smart. Kita lanjut. Kita sudah belajar tadi jajar atom, energi ionisasi. Sekarang kita ke yang ketiga. Elektronegativitas. Nah, sahabat smart, elektronegativitas adalah suatu kecenderungan unsur untuk menarik elektron membentuk ion negatif. Nah, kalau menarik elektron itu membentuk ion negatif. Nah, kebalikan jika melepaskan, kalau dia melepaskan elektron berarti ion positif. Nah, kita lihat sahabat smart. Nah, grafik elektronegativitasnya dari unsur periode ketiga dari kiri ke kanan itu semakin tinggi. Oke, semakin tinggi ya. Nah, kita lihat sahabat smart. Kita lihat natrium. Natrium dengan elektron valensi 1, ini 1. Natrium ini tidak mempunyai kecenderungan untuk menarik elektron, tetapi dia lebih mudah untuk melepaskan 1 elektron valensinya. Kemudian magnesium dengan 2 elektron valensi
sama halnya dengan natrium, mempunyai kecenderungan untuk melepaskan elektronnya. Nah, sekarang kita lihat unsur yang lain. Kita lihat klor di sini dengan 7 elektron valensi. Nah, dengan 7 elektron valensi ini, klor lebih cenderung untuk menangkap atau menerima 1 elektron. Nah, jadi kecenderungannya lebih besar klor menarik 1 elektron. Selanjutnya, belerang dengan 6 elektron valensinya. Nah, kecenderungannya menangkap elektron itu sebanyak 2. Nah, dia akan menangkap 2 elektron untuk memenuhi kaidah oktet. Nah, 8 elektron valensi. Nah, sahabat smart, dari sini dapat kita buat urutan elektronegativitasnya. Nah, yang paling besar adalah Cl. Kemudian diikuti sulfur atau belerang. Selanjutnya ada fosfor. Kemudian diikuti Si, silikon. Kemudian diikuti aluminium. Kemudian magnesium. Dan yang paling kecil adalah natrium. Nah, sahabat smart, dapat dilihat di sana bagaimana dengan argon. Bagaimana elektronegativitas dari argon ini. Argon tidak mempunyai kecenderungan untuk melepaskan atau menerima elektron. Argon ini sudah memenuhi kaidah oktet. Nah, jadi argon ini dalam keadaan stabil. Oke ya, sahabat smart. Oke, sahabat smart. Nah, ada soal nih, sahabat smart. Nah, urutan energi ionisasi dari yang tinggi ke rendah dari periode ketiga adalah kecuali. Nah, ada kecualinya, sahabat smart. A, AR, CLS, selanjutnya B, C, D, dan E. Nah, sahabat smart, silahkan diberikan jawaban, sahabat smart. Urutan energi ionisasi dari yang tinggi ke rendah. Nah, kecuali. Nah, kecuali, ada kecualinya, sahabat smart. Berarti yang tidak berurutan energi ionisasinya. Oke, jawabannya adalah sesuai dengan yang sudah kita buatkan tadi. Aturannya bahwa yang paling besar adalah air, diikuti Cl, P, Si, S, Si, Mg, air, dan A. Nah, yang sesuai dengan tidak sesuai dengan urutan tadi adalah C. Nah, kita lihat Si. Nah, Si. Kemudian ada S. Nah, ini terbalik. Harusnya S, kemudian Si. Oke, baik sahabat smart. Nah. Selanjutnya sahabat smart, kita lihat sifat fisik dari unsur periode ketiga. Nah, kita lihat wujud, kemudian titik leleh. Nah, titik leleh. Yang pertama kita ke wujudnya, sahabat smart. Sahabat smart bisa melihat data dari titik leleh dan titik didih dari unsur periode ketiga ini. Dapat kita lihat bahwa natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, dan sulfur atau belerang ini, baik titik leleh maupun titik didihnya itu berada di atas suhu kamar 25 derajat Celcius. Sedangkan klor dan argon berada di bawah suhu kamar. Nah, inilah yang menyebabkan kemudian wujud zat dari unsur-unsur periode ketiga ini dari natrium sampai dengan sulfur, nah, itu berwujud gas pada suhu 25 derajat Celcius. Maaf ya, berwujud padat pada suhu 25 derajat Celcius. Sedangkan untuk klor dan argon ini berwujud gas pada suhu kamar atau 25 derajat
Celcius. Oke, Bapak ulangi. Wujud zat natrium sampai dengan sulfur, sampai dengan fosfor, sulfur ya, itu berwujud padat, sedangkan untuk klor dan argon itu berwujud gas pada suhu kamar, atau 25 derajat Celcius. Nah, sahabat Smart, kita lihat titik leleh. Nah, kita lihat titik leleh. Sahabat Smart, di sini kita bisa melihat natrium, magnesium, dan aluminium itu adalah logam. Selanjutnya, kita bisa lihat fosfor, sulfur, klor, dan argon itu adalah non-logam. Nah, yang di tengah, silikon atau Si, itu adalah semi-logam. Dapat kita lihat, sahabat Smart, titik lelehnya. Natrium, magnesium, aluminium itu mengalami peningkatan. Titik lelehnya tinggi karena logam. Nah, kita lihat semi-logam, di mana S ini bersifat semi-logam, ternyata titik lelehnya itu terjadi peningkatan jauh signifikan atau lebih tinggi daripada logam yang ada di sebelah kirinya. Nah, apa yang menyebabkan hal tersebut? Nah, sahabat Smart, ternyata silikon ini dapat membentuk ikatan antar atom, di mana struktur kristal kovalennya itu raksasa. Sehingga untuk memutuskan ikatan ini diperlukan suhu yang sangat tinggi. Jadi penyebab utamanya kenapa titik leleh silikon ini tinggi, karena silikon memiliki struktur kristal kovalen raksasa. Oke, baik sahabat Smart. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sifat kimia dari periode ketiga, sahabat Smart. Di sifat kimia ini, kita akan bahas tentang reaktivitas. Yang kedua, kita akan bahas oksidator dan reduktor. Ketiga, asam basa. Kemudian yang keempat adalah oksida. Kita lihat yang pertama, sahabat Smart. Reaktivitas. Oke, kita akan melihat reaktivitas di unsur periode ketiga. Nah, reaktivitas, siapa yang paling reaktif di antara mereka ini? Nah, ternyata ada dua unsur yang paling reaktif di unsur periode ketiga ini, yaitu natrium dan klor. Kenapa mereka bisa paling reaktif? Nah, kita lihat dari natrium yang pertama. Natrium memiliki elektron valensi 1. Kemudian jarak antara inti dan elektronnya dalam periode ketiga itu dia yang paling besar. Sehingga tarikannya, daya tarik inti dengan elektron valensi lemah. Sehingga elektron tersebut sangat mudah untuk dilepaskan. Bagaimana dengan Cl? Cl mempunyai elektron valensi 7. Nah, untuk mengikuti kestabilan atau kaidah oktet, nah, klor ini sangat mudah untuk menangkap satu elektron. Kalau si natrium tadi melepaskan satu elektron, klornya menangkap satu, ya mereka bisa bersatu menjadi NaCl. Oke, sahabat Smart. Kita lihat selanjutnya. Bagaimana yang lainnya? Nah, dari kiri ke kanan, dari natrium menuju ke kanan, dan dari klor menuju ke kiri, apa yang terjadi di sana? Ternyata reaktivitasnya semakin berkurang. Nah, reaktivitasnya semakin berkurang. Oke, sahabat Smart. Kita ke yang kedua. Oksidator dan reduktor. Nah, oke. Sahabat Smart. Oksidator dan reduktor. Nah, dari kiri ke kanan, dari natrium sampai argon, sifat oksidatornya bertambah. Nah, kalau bertambah,
berarti di sini natriumnya kurang, kemudian ke Cl-nya semakin bertambah. Nah, berarti yang oksidator terkuatnya adalah Cl. Oke. Nah, selanjutnya sahabat smart. Nah, kita lihat yang kedua adalah sifat reduktornya. Bagaimana sifat reduktornya? Ternyata dari kiri ke kanan, sifat reduktornya berkurang. Berarti yang terkuat siapa nih? Tentu yang paling kiri. Oke, jadi sifat reduktor yang paling kuat dimiliki oleh natrium. Oke, bagaimana sahabat smart? Bisa ya? Oke, selanjutnya, lalu bagaimana dengan argon tadi sahabat smart? Nah, jadi argon itu sudah memenuhi kaidah oktet ya sahabat smart. Oke, argon dalam kondisi stabil. Oke, sahabat smart. Kita yang ketiga, sifat asam basa. Ada senyawa hidroksida dari unsur periode ketiga. Nah, kita lihat sahabat smart, dari natrium sampai Cl, senyawa hidroksida dari Na adalah NaOH, Mg, magnesium hidroksida, MgOH 2 kali, aluminium AlOH 3 kali, kemudian silikon SiOH 4 kali, kemudian fosfor POH 5 kali, sulfur SOH 6 kali, ClOH 7 kali. Nah, sahabat smart, bisa diperhatikan bahwa keempat unsur yang terakhir, Si sampai Cl, itu senyawanya tidak stabil, sehingga akan terurai menjadi asam dan air. Nah, senyawa asam yang terbentuk untuk Si adalah H2SiO3, untuk P H3PO4, untuk S H2SO4, dan untuk Cl terbentuk HClO4. Nah, sahabat smart, dari senyawa hidroksida ini, apa sifat dari NaOH? Nah, ternyata sifat NaOH adalah basa kuat. Kemudian MgOH 2 kali basa lemah. Kemudian selanjutnya H2SiO3 dan H3PO4 ini bersifat asam lemah. Dan selanjutnya H2SO4, HClO4 bersifat asam kuat. Nah, jadi sahabat smart, dari kiri ke kanan pada unsur periode ketiga, sifat keasamannya semakin kuat. Nah, dari kiri ke kanan, sifat keasamannya semakin kuat. Atau sifat kebasaannya semakin lemah. Oke, gitu ya sahabat smart. Nah, bisa diperhatikan bahwa H2SO4 dan HClO4 ini termasuk asam kuat. Oke, baik sahabat smart. Bagaimana dengan AlOH3 dan Ar? Nah, kita lihat sahabat smart. Al dengan senyawanya AlOH 3 kali, aluminium hidroksida, ternyata itu bersifat amphoter. Maksudnya, amphoter adalah senyawa yang bisa bersifat asam dan bisa bersifat basa. Nah, bersifat asam ketika bisa bereaksi dengan OH- dan bersifat basa jika bisa bereaksi dengan H+ atau asamnya. Oke, reaksinya ada ya sahabat smart. Bagaimana dengan Ar? Ar ini adalah bersifat netral, tidak bersifat asam maupun basa, karena unsur yang stabil. Baik sahabat smart. Yang keempat adalah oksida. Natrium, magnesium, dan seterusnya kita lihat senyawa oksidanya. Natrium dengan senyawanya Na2O, magnesium, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, sulfur dengan SO3-nya dan Cl2O7. Nah, kita lihat sahabat smart.
Dari kiri ke kanan, natrium ke Cl ini semakin asam jika direaksikan dengan air. Sebaliknya, dari kanan ke kiri, itu semakin basah jika direaksikan dengan air. Nah, sehingga bisa disimpulkan, sahabat Smart, Na2O itu bersifat basa kuat, MgO basa lemah, Al2O3 amfoter, SiO2 dan P2O5 asam lemah, dan SO3 Cl2O7 asam kuat. Oke, sahabat Smart. Bisa ya? Jadi SO3 Cl2O7 bersifat asam kuat. Nah, sahabat Smart, senyawa berikut termasuk asam kuat, yaitu apa nih sahabat? Yang mana jawabannya? Silakan sahabat Smart memberikan jawabannya di kolom chat. Oke. Senyawa berikut termasuk asam kuat. Apakah A, B, C, D, atau E? Oke, jawabannya adalah E, Cl2O7. Nah, sahabat Smart, kita lanjut. Kita akan bahas kelimpahan, pengolahan, dan manfaat unsur periode ketiga, sahabat Smart. Kita lihat yang pertama, natrium. Natrium ini dapat ditemukan dalam mineralnya seperti boraks, kemudian dapat ditemukan dalam air laut berupa NaCl, kemudian dapat ditemukan dalam mineralnya sendawa cili atau NaNO3. Natrium dapat diperoleh melalui elektrolisis lelehan NaCl dan biasanya disebut dengan cell down atau proses down. Natrium ini sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Tiap hari kita menggunakannya, kita memanfaatkannya. Contohnya adalah garam dapur atau NaCl. Selanjutnya sebagai bahan baku pembuatan sabun. Nah, yang kita gunakan adalah NaOH-nya. Nah, sahabat Smart, kita akan melihat magnesium. Magnesium ditemukan dalam mineralnya. Nah, dolomit. Kemudian ditemukan dalam mineral selanjutnya disebut epsomit. Kemudian ditemukan dalam bentuk mineralnya yaitu magnesit. Nah, bagaimana proses mendapatkan magnesium? Elektrolisis lelehan MgCl2. Prosesnya atau namanya sama tadi dengan natrium. Itu menggunakan cell down atau proses down. Nah, sahabat, bagaimana pemanfaatannya? Magnesium dicampur dengan aluminium itu bisa digunakan sebagai pembuatan bodi pesawat terbang. Kemudian selanjutnya, magnesium dengan senyawanya MgOH2 kali itu bisa digunakan sebagai obat mah. Oke. Selanjutnya, sahabat, aluminium. Aluminium ditemukan dalam mineralnya seperti bauksit. Selanjutnya ditemukan dalam mineral kriolit. Oke, bagaimana cara memperoleh aluminium? Juga melalui elektrolisis leburan Al2O3. Namun prosesnya adalah Hall-Héroult. Dua nama orang yang berjasa tentang proses aluminium ini, adalah Hall dan Héroult. Nah, sahabat Smart, apa manfaat aluminium dalam kehidupan kita? Nah, di awal kita sudah bahasnya, dapat digunakan di dapur sebagai panci, ada pembuatan kaleng, dan ada pembungkus makanan. Oke, baik sahabat Smart. Unsur periode ketiga yang dapat digunakan sebagai alat-alat di dapur yaitu natrium K, B, magnesium, C, aluminium, D, fosfor, atau E, argon. Nah, sahabat Smart, silahkan memberikan jawabannya. Nah, sahabat Smart, jawabannya benar sekali, aluminium. C ya, oke, mantap. Terima kasih jawabannya, sahabat Smart. Selanjutnya, kita akan melihat silikon. Silikon dapat ditemukan dalam mineralnya natrium feldspar.
Selanjutnya ada kalsium fosfat. Kemudian dapat ditemukan dalam kuarsa atau SiO2. Nah, proses pengolahan silikon ini dapat dilakukan melalui proses reduksi silika, di mana silikon didapatkan dengan mereaksikan silika dengan kokas atau karbon pada suhu 1500 sampai 2000 derajat Celcius. Reaksinya, sahabat bisa lihat ya, sahabat smart. Nah, di sini terjadi reaksi reduksi. Selanjutnya, apa manfaat silikon? Silikon dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan kaca, selanjutnya pembuatan chip komputer, kemudian juga sebagai bahan baku pembuatan semen. Oke, sahabat smart. Selanjutnya kita ke fosfor. Fosfor dapat ditemukan dalam mineralnya fluorapatit. Kemudian selanjutnya dalam mineral fosforit. Fosfor dalam pengolahannya disebut dengan proses Wohler. Ya, proses Wohler di mana botol fosfat Ca3PO4 dua kali direaksikan dengan Si2 dan karbon. Berikut reaksinya, sahabat smart. Oke, sahabat smart. Kita ke fosfor tadi, sekarang manfaatnya. Apa manfaat dari fosfor? Nah, sebagai bahan penggesek korek api. Nah, selanjutnya dapat digunakan sebagai pembuatan pupuk. Contohnya adalah pupuk NPK yang biasa digunakan oleh para petani kita. Nah, sahabat smart. Wah, ini ada soal nih, sahabat smart. Botol fosfat Ca3PO4 dua kali direaksikan dengan SiO2 dan karbon dalam pengolahan fosfor disebut proses fresh. A. Benar. B. Salah. Nah, bagaimana sahabat smart? Oke. Nah, kalau fosfor itu adalah Wohler. Jadi, pernyataan tersebut salah ya. Oke, lanjut sahabat smart. Kita ke belerang. Belerang dapat ditemukan dalam mineralnya gipsum. Kemudian selanjutnya dapat ditemukan dalam pirit atau FeS2. Belerang dapat diketemukan menggunakan proses fresh. Nah, proses freshnya ini sahabat smart. Jadi mengalirkan air panas atau uap air panas ke dalam tanah yang mengandung deposit sulfur sehingga sulfurnya mencair, kemudian yang mencair itu dipompa ke atas untuk diambil. Nah, selanjutnya manfaat belerang digunakan sebagai pembuatan asam sulfat. Kemudian dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan sabun antibakteri dan jamur. Oke, sahabat smart. Nah, selanjutnya klor. Klor dapat ditemukan dalam air laut, dalam NaCl. Kemudian dapat juga ditemukan dalam kalium klorida atau KCl. Nah, apa pemanfaatan dari klor ini? Nah, klor dapat digunakan senyawanya itu kaporit. Biasa digunakan untuk menjernihkan air atau membunuh kuman-kuman bakteri di dalam air. Kemudian selanjutnya sebagai bahan baku pembuatan PVC, polivinil klorida. Contohnya adalah pipa-pipa air yang kita gunakan di rumah. Oke. Sahabat smart, yang terakhir, argon. Argon dapat ditemukan dalam atmosfer. Ada kelimpahan 0,934% argon di atmosfer kita. Nah, argon dapat diperoleh dengan menggunakan destilasi bertingkat. Nah, destilasi bertingkat ini berdasarkan titik didihnya, sahabat smart. Nah, apa pemanfaatan argon dalam kehidupan? Argon dapat digunakan sebagai pengisi bola lampu. Kemudian selanjutnya, argon bisa digunakan sebagai pengawetan bahan dalam kaleng. Contohnya cat atau vernis. Oke, baik sahabat smart. Nah, soal terakhir nih, sahabat smart. Unsur periode ketiga yang dijadikan bahan baku pembuatan sabun antibakteri dan jamur adalah aluminium, magnesium, silikon, argon, atau belerang. Nah, sahabat smart, silakan jawabannya, sahabat.
Oke, mantap. Nah, kita lihat jawabannya, sahabat smart. Ternyata bahan baku pembuatan sabun antibakteri dan jamur adalah belerang atau sulfur. Oke, baik sahabat smart. Nah, untuk lebih melatih kita untuk mengerjakan soal-soal tentang unsur periode ketiga, silahkan di-scan QR code yang Bapak berikan. Silahkan ada di layar ya. Kemudian silahkan atau selain QR code boleh juga menggunakan link yang Bapak berikan. Ingat, linknya harus sesuai dengan hurufnya ya. Di mana periode itu kapital P-nya dan K kapital juga. Kemudian ketiga ada barisnya, ada tanda hubung di situ, garis mendatar. Oke, sahabat smart. Oke, sahabat smart. Demikian pembelajaran kita hari ini, sahabat smart. Mudah-mudahan bermanfaat dalam kehidupan kita. Sampai jumpa di pelajaran kiker kimia keren selanjutnya. Sahabat smart, salam Smart School. Generasi Smart School berkarakter cerdas.